Museum Brawijaya adalah salah satu museum yang mengabadikan barang-barang sejarah di era peperangan bangsa Indonesia. Bertempat di Kota Malang, tepatnya di Jalan Ijen nomor 25A. Museum ini dibangun atas prakarsa oleh Brigjen TNI Purnawirawan Surahman yang diresmikan pada tanggal 4 Mei 1968 dan memiliki moto Cita Utapana Cakra yang berarti api penyebar semangat atau cahaya yang membangkitkan semangat. Mari Pak. Oh ya Mas. Jadi awal dari berdirinya museum ini yaitu atas gagasan atau ide dari Bapak Brigjen TNI Surahman pada tahun 1962, yang mana beliau saat itu punya keinginan ingin mendirikan sebuah museum di Jawa Timur. Ya, akhirnya ide atau gagasan ini bisa terwujud pada tahun 1967. Kemudian setelah dibangun, museum ini diresmikan pada tanggal 4 Mei 1968, yang mana saat itu diresmikan oleh Bapak Kolonel Dr. Suwondo. Pada saat peresmian diberi semboyan atau sesanti Citra Utapana Cakra, yang artinya sinar yang membangkitkan semangat. Jadi melalui semboyan atau sesanti inilah diharapkan kepada generasi penerus bangsa bisa mencontoh ya nilai-nilai luhur, nilai-nilai patriotisme para pejuang pada saat melawan penjajah. Museum Brawijaya ini merupakan museum khusus ya. Jadi di sini museum khusus yaitu museum perjuangan, yang mana khusus menyimpan benda-benda koleksi yang dulu pernah digunakan ya berjuang oleh para pejuang kita, oleh para pahlawan kita, baik itu milik bangsa Indonesia sendiri ataupun hasil rampasan perang. Berapa banyak sih Pak jumlah benda peninggalan sejarah yang disimpan di sini? Jumlah koleksi sampai hari ini ada 1680. Jadi sangat banyak sekali, baik itu yang besar atau yang kecil. Dari sekian banyak benda yang dipamerkan di museum ini, saya cukup tertarik untuk membahas gerbong maut. Salah satu gerbong yang konon kabarnya menewaskan cukup banyak masyarakat pribumi pada agresi militer Belanda yang pertama. Ya, jadi kita sekarang sudah berada di halaman tengah Museum Brawijaya. Di sini ada dua koleksi, yaitu gerbong maut dan perahu segigir. Di belakang saya ini ada salah satu dari 3 gerbong yang digunakan oleh Belanda untuk mengangkut 100 orang. Jadi pada tahun 1947 itu Belanda melakukan agresi militer yang pertama, yaitu Belanda menduduki beberapa kota yang ada di Jawa Timur ya. Salah satunya adalah kota Bondowoso. Saat itu pada saat pendudukan di kota Bondowoso banyak sekali pejuang atau tokoh masyarakat yang ditangkap oleh Belanda. Kenapa? Karena orang-orang ini menurut Belanda itu sangat berbahaya ya, mempunyai kelebihan bisa mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Jadi Belanda khawatir kalau orang-orang ini bisa mempengaruhi masyarakat sekitarnya, akhirnya banyak sekali masyarakat yang ada di kota Bondowoso melakukan perlawanan kepada Belanda. Oleh karena itu, sebelum bisa mempengaruhi, akhirnya ditangkapilah orang-orang ini. Ya. Karena gerbong ini banyak membawa korban, banyak membawa maut, maka sekarang di Museum Brawijaya gerbong ini dinamakan gerbong maut. Masalah sejarah gerbong maut itu terjadi gara-gara adanya kejadian tanggal 23 November 47, yaitu adanya perpindahan tawanan perang Belanda yang pada waktu dipimpin oleh Van der Door dari penjara Bondowoso
mau dibawa ke penjara Koblen Kabupaten Surabaya. Adapun gerbong itu terdiri dari 3 gerbong, yaitu gerbong 5769, 4416 dan 1052. Terdiri dibagi menjadi 100 orang dibagi menjadi 3 gerbong. Gerbong 1052 yang ada di Museum Brawijaya ini adalah gerbong yang saat itu adalah gerbong yang paling bagus, yang berisikan 38 tawanan perang, yaitu pejuang kita yang ditawan oleh Belanda. Perjalanan pada tanggal 23 November, yaitu perjalanan gerbong maut pada tanggal 23 November dari Stasiun Bondowoso ke Stasiun Wonokromo terjadi pada jam 7.00 pemberangkatan menuju ke Stasiun Wonokromo. Dalam perjalanan kita tahu sendiri bahwa perjalanan antara Bondowoso sampai Surabaya adalah melewati daerah-daerah pinggir pantai yang cuacanya cukup panas. Sedangkan pejuang-pejuang kita tidak memiliki modal apapun. Modal makanan dan minum tidak ada. Sehingga gerbong 1052 yang pada waktu itu keadaannya masih bagus, banyak tawanan perang pada kelaparan, haus, bahkan tidak bisa bernafas. Sampai di terminal, sampai di Stasiun Wonokromo Surabaya pada jam 9 malam, setelah dibuka untuk gerbong 1052 yang berisi 38 orang itu semua pada meninggal kehabisan oksigen dan makanan. Maka dari itu sejak itu gerbong 3 gerbong itu dinamakan gerbong maut karena banyak membawa bencana bagi pejuang-pejuang Indonesia. Adapun tindakan pemerintah setelah kita merdeka, setelah kita bebas dari agresi militer Belanda tersebut, yaitu memberikan satu penghargaan kepada pahlawan kita dengan mengangkat gerbong maut sebagai cagar budaya, agar generasi kita, generasi bangsa Indonesia saat ini mengetahui perjuangan bangsa Indonesia dan mewarisi nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia yang sudah banyak memakan korban jiwa, raga maupun harta. Itu yang bisa saya sampaikan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat